motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys who Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya Vita dan Saya Jenny. pada kesempatan kali ini kami memberikan wawasan seputar gender. Kamu tahu gak gender itu apa? Gender itu bukannya jenis kelamin ya? Bukan. Gender memang seringkali disamakan dengan jenis kelamin. Padahal kan pengertian gender dan jenis kelamin itu berbeda. Gender adalah suatu istilah yang mendeskripsikan peran, tanggung jawab, istilah, dan perilaku yang diletakkan pada perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial. Apa perbedaan gender dan jenis kelamin? Jenis kelamin tidak bisa diubah secara alamiah karena memiliki sifat biologis yang dibawa sejak lahir. Sementara gender dibentuk di dalam masyarakat ataupun lingkungan dan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Gender itu perempuan ya. Dan gender kerap kali diasosiasikan dengan istilah maskulin dan feminin. Maskulin gagah, berani, dan pemimpin, sedangkan feminin mengayomi, lemah lembut, dan perasaan. Apa contoh stereotip gender? Seperti teknisi otomotif dianggap sebagai pekerjaan maskulin, padahal feminin juga bisa mampu dan berkembang di bidang teknisi otomotif. Dan perawat sering dikatakan pekerjaan feminim, padahal laki-laki juga bisa menjadi perawat. Ada beberapa sistem reproduksi pada perempuan dan laki-laki, Seperti perubahan suasana hati super sensitif, mulai memikirkan hal seksual serta timbulnya hasrat seksual. merasa canggung dan bingung atas perubahan tubuh yang terlalu cepat, Krisis identitas. dan ingin diterima sama teman-teman sebaya. Ada beberapa persiapan untuk menghadapi masa pubertas. Salah satunya adalah Mencari informasi kepada orang yang berpengalaman, menjaga kebersihan tubuh, rajin beribadah, menekuni dan mengembangkan hobi, menjaga kesehatan tubuh dan mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. selalu berpikir positif, dan banyak membaca buku pengetahuan. Sampai di sini presentasi kita kali ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pria dan wanita sama-sama manusia. Waktu camping, Salman masak. Sama sebagian siswa, Salman dianggap mengambil kerjaan perempuan. Lain halnya dengan Silmi. Ia angkut-angkut barang dan mendirikan tenda. Sama cowok dilarang, katanya itu kerjaan laki-laki. Kadang kita bingung antara laki-laki dan perempuan, mana yang kodrat, mana yang budaya. Nah, untuk membedakan keduanya, ada cara yang mudah. Coba cek aja. Jika berlaku di semua tempat dan waktu, itu kodrat. Sesuatu yang gak berubah, udah dari sananya. Misalnya, perempuan itu kodratnya melahirkan. Cek, apakah dulu dan sekarang perempuan melahirkan? Ya. Apakah di Aceh sampai Papua perempuan melahirkan? Ya iyalah. Berarti benar. Melahirkan itu kodrat. Sekarang coba yang ini. Perempuan itu kodratnya cuma ngerjain kerjaan dapur.
Coba cek, apakah semua perempuan di semua tempat tugasnya cuma memasak di dapur? Ternyata di Aceh perempuan yang kerja di ladang. Bahkan sebagian suku Minang, perempuanlah yang jadi pemimpin keluarga atau marga. Sekarang cek lagi, apakah sejak dulu perempuan cuma kerja dapur? Dulu ada juga ratu-ratu yang memimpin, seperti Ratu Elizabeth di Inggris atau Sid Al-Mulk di Mesir. Ada juga perempuan yang bertempur di medan perang seperti Cut Nyak Dien. Jadi itu bukan kodrat, tapi budaya. Yang namanya budaya, beda tempat bisa beda budaya. Beda waktu, bisa berubah pula budayanya. Karena kesalahan kita tentang kodrat dan budaya, sebagian kita suka terjebak sikap berikut. 1. Melecehkan atau menganggap rendah. Zaman dulu ada yang menganggap perempuan itu objek bahkan barang yang bisa diwariskan. Zaman sekarang tindakan melecehkan bisa beragam, dari mulai bersuit-suit menggoda sampai tindakan asusila. Pornografi termasuk tindakan pelecehan, karena menganggap perempuan sebagai objek aja. Menolak pornografi berarti kita menghormati semua perempuan termasuk ibu, saudari, bahkan pasanganmu. 2. Diskriminasi. Membeda-bedakan. Dulu perempuan gak boleh sekolah, tugasnya cuma di rumah. Padahal perempuan ketika menjadi ibu, dia jadi sekolah pertama bagi anaknya. Gak adil juga kalau perempuan gak boleh pinter atau berpendidikan. 3. Intimidasi, alias mengancam dan menindas. Menggunakan kekuatan fisik untuk mengancam dan memaksa perempuan menuruti keinginan laki-laki. Nah, kalau sampai tindakan ini melukai, hati-hati, bisa jadi tindakan pidana. Tapi perilaku di atas bukan cuma pada perempuan. Kadang laki-laki juga sering diperlakukan tidak adil. Misalnya, 1. Didiamkan. Kadang perempuan mendiamkan laki-laki sampai laki-laki bingung. Apalagi kalau sudah diberi jawaban, terserah, jadi serba salah. 2. Tidak dihargai. Laki-laki kadang suka berkorban dan ingin jadi pahlawan. Tapi ternyata pengorbanannya nggak dihargai. Buat laki-laki, itu gondok banget. 3. Dicurigai. Kadang perempuan curiga berlebihan. Dimata-matai. Padahal laki-laki lebih senang diakui, dikasih kepercayaan, dan tanggung jawab. Tapi 3 hal di atas itu bisa juga terjadi sebaliknya oleh laki-laki pada perempuan. Jadi intinya baik laki-laki maupun perempuan harus memahami satu sama lain. Cari tahu bagaimana laki-laki dan perempuan merasa dihargai, lalu lakukan. Cari tahu juga bagaimana mereka merasa disakiti. Jangan lakukan itu, simpel aja. Pahami, memang ada perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis dan hormon yang mungkin memengaruhi emosi. Memang beda, tapi jangan dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia yang senang dihargai, yang saling melengkapi.